Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Ramadanti, NPM 2014071035, mahasiswa jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menerangkan materi tentang sistem pelumasan. Topik yang kita bahas hari ini yang pertama ada pengertian dan cara kerja sistem pelumasan, bagian dan fungsi komponen, serta kerusakan pada sistem pelumasan. Yang pertama ada pengertian. Sistem pelumas pada mesin kendaraan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk melapisi logam dengan oli, sehingga dapat mencegah kontak langsung antar logam dengan udara maupun air, serta terbentuknya karat dapat dihindari dan mengurangi gesekan pada komponen satu dengan yang lain. Juga meredam benturan yang terjadi pada komponen tersebut, sehingga suara mesin lebih halus. Secara garis besar, fungsi sistem pelumas dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, A. Mengurangi gesekan, B. Sebagai peredam piston, batang piston, dan poros engkol, C. Untuk mendinginkan dengan menghanyutkan panas, D. Untuk membantu membersihkan komponen-komponen dari kotoran. Macam-macam sistem pelumasan. Sistem pelumasan biasa dikenal ada dua macam, yaitu sistem pelumasan kering dan sistem pelumasan basah. Yang pertama, sistem pelumasan kering atau dry pump system. Sistem pelumasan kering adalah suatu sistem pelumas di mana pada tangki minyak pelumas ditempatkan di ruang mesin sehingga ruang karter selalu kering. Yang kedua ada sistem pelumasan basah atau wet pump system. Sistem pelumasan basah adalah suatu sistem pelumas yang menggunakan tangki oli pada bak engkol sehingga ruang bak engkol selalu basah. Sistem pelumas basah dapat terbagi menjadi 3 macam, yaitu sistem pelumasan percik, sistem pelumasan tekan, dan sistem pelumasan kombinasi. Sistem pelumasan harus dapat menjangkau bagian-bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Bagian-bagian yang butuh pelumasan antara lain, yang pertama, dinding silinder, torak, cincin torak, dan pena torak. Yang kedua, poros engkol beserta mentalannya. Yang ketiga, poros nok dan mentalannya. Yang keempat, mekanisme katup. Yang kelima, rantai timing dan poros pompa. Macam-macam metode pelumasan. Yang pertama ada model tekanan. Minyak pelumas disalurkan dengan cara ditekan untuk melumasi komponen-komponen mesin. Yang kedua ada model percikan. Minyak pelumas dipercikan oleh connection rod yang mempunyai oil spoon. Yang ketiga ada model kombinasi percikan dan tekanan. Minyak pelumas dipercikan untuk melumasi dinding silinder dan minyak pelumas ditekan untuk melumasi komponen-komponen mesin lain. Yang keempat ada sistem campuran bahan bakar dan pelumas. Cara pemeriksaan minyak pelumas. Cara pemeriksaan minyak pelumas. Yang pertama itu, tempatkan kendaraan di atas tempat yang rata. Apabila kendaraan habis dari perjalanan atau sedang panas, tunggu hingga 30 menit. Yang ketiga, apabila kendaraan dalam keadaan dingin, hidupkan mesin 1-3 menit, kemudian matikan. Yang keempat, tarik batang pengukur minyak dan bersihkan dengan kain lap. Kemudian masukkan kembali dengan tepat. Yang kelima, tarik kembali batang pengukur, kemudian perhatikan. Yang keenam, periksa volume minyak, harus pada level F dan level L pada batang ukur. Yang ketujuh, periksa vikositas atau kekentalan minyak dengan jari tangan. Yang kedelapan, periksa perubahan warna minyak mesin. Perubahan warna minyak mesin, warna merah berarti minyak tercampur dengan bensin, jika berwarna kelabu berarti tercampur dengan serbuk bantalan, jika berwarna susu berarti minyak tercampur dengan air, jika berwarna coklat berarti bercampur dengan karbon. Sifat-sifat minyak pelumas. Yang A, umum. Agar menghasilkan suatu pelumas yang baik, maka diperlukan minyak pelumas yang dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai kebutuhan. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan minyak pelumas adalah 1. Tekanan bantalan, 2. Kecepatan pergesekan, 3. Bahan yang bergesekan, 4. Ruang antar bahan yang bergesekan, 5. Aksesibilitas, yang keenam suhu dan tekanan kerja. Selanjutnya, B. Vikositas. Vikositas adalah sifat dari suatu fluida sebagai gesekan internal yang menyebabkan fluida tersebut melawan untuk mengalir. Yang C, vikositas indeks, adalah suatu ukuran perubahan vikositas dari minyak terhadap suhu. Yang D, pour point atau suhu tuang atau titik tuang, ialah suhu terendah di mana minyak dapat mengalir. Yang E, flash point atau titik nyala, adalah suhu di mana minyak harus dipanaskan di dalam alat percobaan. Yang F, karbon residu, ialah beras sisa dari minyak pelumas yang telah terbakar. Yang G,
Acidity atau keasaman dinyatakan sebagai jumlah dalam miligram. Yang H, warna. Warna minyak pelumas berguna hanya untuk identifikasi dan bukan menunjukkan kualitas suatu minyak. Selanjutnya, cara kerja sistem pelumasan. Cara kerja sistem pelumasan umumnya sama dan berulang, yaitu memanfaatkan oli mesin yang disirkulasikan ke seluruh saluran pada sistem pelumasan. Cara kerjanya yaitu yang pertama, ketika mesin sudah dinyalakan, poros engkol akan membuat pompa oli bekerja. Hal itu menyebabkan input bekerja. Oli yang ada dalam pompa akan mengalir ke filter oli. Oli yang melewati filter akan disaring agar tidak ada kotoran yang terbawa masuk ke dalam mesin. Setelah itu, oli akan mengalir ke atas mesin serta oli jet dan oli feed. Ketika sudah sampai di atas mesin, poros cam serta rocker arm akan terlumasi dengan oli secara otomatis. Selanjutnya, oli akan kembali menuju kartel lewat saluran di samping blok silinder. Oli akan melumasi piston serta connection rod. Pada poros engkol, ada sebuah komponen yang bernama wedge balance. Saat poros engkol bekerja, oli yang berasal dari kartel akan diubah oleh wedge balance sehingga menyebar ke seluruh mesin dan kembali ke bak oli oleh gaya gravitasnya sendiri. Begitu seterusnya, sirkulasi pelumasan terjadi. Selanjutnya ada bagian dan fungsi komponen pada sistem pelumasan. Yang pertama ada oil pan atau bak oli, berfungsi sebagai penampung pelumas atau oli. Yang kedua ada oli strainer, berfungsi untuk memisahkan partikel yang ada di dalam mesin. Yang ketiga ada oil pump atau pompa oli, berfungsi sebagai penghisap dan menyalurkan oli pada mesin. Yang keempat ada dipstick, berfungsi sebagai alat untuk mengetahui kualitas pelumas yang dipakai. Yang kelima ada oil pressure switch adalah sensor tekanan oli yang berfungsi untuk mengetahui hasil kerja pompa oli. Yang keenam ada oil filter, berfungsi sebagai penyaring oli dari kotoran sehingga oli tidak dapat cepat kotor. Jika oli tersebut kotor, maka pelumasan tidak berfungsi secara maksimal. Yang ketujuh ada pressure valve, merupakan sebuah komponen pelumas yang berfungsi untuk mengatur tekanan pelumas. Yang kedelapan ada oil jet, berfungsi untuk menyemburkan oli atau pelumas ke batang penggerak. Yang kesembilan ada oil gallery, adalah saluran pelumas yang berfungsi sebagai jalan bagi oli ke mesin. Berikut beberapa kemungkinan gangguan atau kerusakan yang sering terjadi pada sistem pelumasan pada mesin. A. Minyak pelumas atau oli mesin berkurang atau hanya tersisa sedikit di dalam mesin. B. Minyak pelumas atau oli berwarna hitam pekat. C. Tekanan oli atau minyak dalam mesin rendah. D. Tekanan minyak pelumas di dalam mesin kendaraan tidak teratur. E. Tekanan minyak pelumas di dalam mesin kendaraan terlampau tinggi. F. Mesin tidak dapat di-starter, tetapi tekanan oli tetap atau tidak ada tekanan. G. Pada waktu mesin beroperasi, tekanan oli berkurang. Selanjutnya ada contoh kasus kerusakan pada sistem pelumas dan cara penanganannya. Yang pertama ada kebocoran pada baut pembuang oli. Kebocoran pada baut pembuangan dapat disebabkan oleh kurang kencangnya saat pemasangan setelah melakukan pembuangan oli dan umur mesin yang sudah tua. Juga dapat disebabkan oleh ulir baut yang sudah rusak atau larut. Cara mengatasinya dapat dilakukan dengan cara mengencangkan baut sesuai spesifikasi agar tidak terjadi kebocoran pada baut oli, atau dengan mengganti baut yang rusak dengan baut yang baru, karena jika dibiarkan, pemakaian oli akan boros atau cepat habis. Selanjutnya ada tekanan oli yang terlalu tinggi. Tekanan oli yang terlalu tinggi dapat disebabkan oleh tersumbatnya atau macetnya katup relief valve dalam keadaan menutup. Hal ini dapat menyebabkan oli yang bertekanan tinggi seharusnya ke katup relief tidak dapat melewati relief valve, sehingga tekanan oli yang terlalu tinggi menuju filter oli. Ini dapat menyebabkan kerusakan pada saringan oli atau filter elemen dapat sobek akibat tekanan yang terlalu tinggi. Cara mengatasi masalah tekanan oli yang terlalu tinggi ini adalah dengan mengganti katup relief valve dengan yang baru. Kebocoran oli ke ruang bakar. Selanjutnya ada kebocoran oli ke ruang bakar. Masuknya minyak pelumas ke ruang bakar dapat disebabkan oleh komponen-komponen mesin seperti dinding silinder, torak, dan cincin torak, bushing katup, dan telah rusaknya sel katup yang melebihi batas limit. Keausan tersebut dapat menyebabkan oli masuk ke ruang bakar dan akan ikut terbakar saat terjadinya pembakaran. Hal ini mengakibatkan tenaga mesin yang dihasilkan menjadi
berkurang karena kerugian kompresi dan dapat menimbulkan kerak pada torak dan kepala silinder karena pembakaran yang tidak sempurna. Maka yang harus diambil dalam mengatasi hal ini adalah jika torak telah aus, harus dilakukan penggantian torak dengan yang baru. Cincin torak harus diganti dengan yang baru. Jika pada katup-katupnya, dapat dilakukan penyekuran pada katup hisap dan katup buang, serta penggantian sel katup yang telah rusak. Akan tetapi, jika terjadi kausan pada dinding silinder, hanya dapat dikortap atau di-oversize. Sekian pembahasan yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.